tangannya ki disuwek ki metu bawore. Tangan disuwek ki metu orang metu gede tapi metu bawore. Kan aku metu kang pabrik ana kaset VCD-ne dalam dino. Langsung aku Mas. Langsung nangkene terus kepengine bali bae. SMP 1 maos, habis itu malah langsung ke STM Mas. Malah saya Iya. lah kegajitannya kali hobi nih jenengan dalang apa pripun niku Mas? Ya Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sehat? Alhamdulillah pentongannya panjenengan sami sehat. Alhamdulillah niki pandemi saged sowan tengene jenengan. Matur nuwun. Guys, saat ini saya sedang bersama Dalang Guntur Yanto, Dalang kondang dari Cilacap, dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar latar belakang beliau dan apa kegiatan beliau di masa pandemi. Tapi sebelumnya kita akan mengulas tentang latar belakang beliau sebagai perkenalan sebelum kita mengobrol lebih jauh tentang suasana pandemi, tentang pagelaran dan lain sebagainya. Ngaten gini Mas, Rang? Nggih, leres. Nggih. Niku nun sewu jenengan niku kawit krentek pengen dalang niku kawit kapan niku? Niki kula jawab kali Banyumasan apa dicampur karo bahasa Indonesia. Campur mau lah kesane sekecap Biar nantinya para penonton yang melihat yang nggak tahu bahasa Jawa bisa tahu kalau kita pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi ya cara penginyongannya orang napak ya orang penak terus. Nun sewu mau kita konen jenengan pertanyaannya tadi. Niku jenengan kawit kapan punya kredek nyunger dalang lah, pengen dalang sih. Kula niku krentek kawit dalang niku wiwit sekitar umur 7 tahun 8 tahun. SD lah, SD. 7 tahun 8 tahun. Saya umur 7 tahun 8 tahun itu sudah mulai seneng sama wayang. Sudah mengikuti dulu waktu SD saya sudah ngerising di belakang dalang, wingkingnya dalang. SD niku ya? SD sekitar kelas 3. Dalang sinten niku sing jenengan derekan? Kang Mas kula dewek. Oh, terus Kang Mas sekarang jenengan di dalang nggih. Nggih, dalang. Ganjar Darusman. Oh, Kalau gitu. dulu bergelar Darusman Condro Sasono. Sekarang Ganjar Darusman. Ya, yang sampai sekarang alhamdulillah juga masih eksis di sering derek kula Mas. Oh, berarti memang jenengan itu napa nggih wonten bakat kawit alit nggih. Nggih. Jenengan dalang, Kang Mas panjenengan nggih dalang. Nun sewu napa keluarga panjenengan itu nggih keluarga seniman dari Oh, nggih. yang sebab panjenengan apa mbah-mbahipun jenengan? Kalau diurut menawi turut-turut nggih saking yang sepuh kula menika malah saking ibu. Ibu saya kan asli dari Hulu Payung Besudia. Yaitu punya bapak terus punya mbak ibunya. Kalau nggak salah itu dengar-dengar ceritanya itu malah dalam wayang golek Mas. Oh, Dalam wayang golek. Terus juga ada yang bisa nyumbing wayang Mas, bikin wayang. Dan itu mungkin nurun sama saya juga kegiatannya
sambil kalau nggak ada pentasan waktunya senggang kula nggih dameli nyungging wayang. Nun sewu niku kula selani. Kan tiyang Jawa niku kan sok ngendika, sok wonten nunen-nunen. Dalang ke warile ora kena karo gawe wayang. Lha niku pripun Mas? Napa jenengan mboten ngangge niku? Nek kula pribadi mboten ngangge. Jane menawi dipikir kadang kan wong biyen kan sanepal ya Mas. Ku aja jago nang anu cetek lawang ora ilok mbok kado jodone. Jane karena tak ngalang-alangi. Lah siki dalang karo nyungging wayang ya angel Mas. Kalau anak dalang aja karo nyungging ya bener aja karo nyungging wayang. Mungkin pertimbangan sanesé kasus niki nun sewu. Mungkin karena wong wis payu dalang ya nang omah aja karo gawe wayang, maksudnya aja ngerebut pegawainya wong liya. Ya, juga dimasukkan seperti itu. Nggih, men dia sing gawe wayang ya wong liya. Nah, ya saged niku, saged Mas, saged atus niku. Ya ibaratnya bagi-bagi rezeki lah. Mas. Itu pun kalau ya saya juga tidak difokuskan, maksudnya orang tak fokus banget nang kayak gue. Maksudnya gue kegiatan loh, iseng kadang kita kan juga butuh hiburan karena kita bisa kan memang kita semua adalah bisa Mas, jadi tidak hanya buat hiburan saja lah ya. Saya juga sering sebetulnya banyak ini, sebagian juga ada yang di Nusa Wungu saya kasihkan tukang cat untuk nyungging wayang, sebagian ya ada yang saya sundi-sundi. Tapi pancen kula piyambak nggih pitados Mas, nek dalang kok nyungging bukanlah lari, karena belum ngertos beberapa dalang sanes jenengan di sami sakit nyungging terus sakit terus katakan nggih dalang buku niku sungguhnya bagus luar biasa. Macam wonten niku dalang langgeng nggih atus bisa tenan. Niku Mas Daryono nggih sakit nyungging. Natah juga bisa. Berarti kesimpulannya tiang sepuh riyen ngendikan niku jane ada maksudnya. Wong zaman riyen kan pegawaiane sih jarang diomongan bari nih bagi-bagi kedamelan. Kalau kita lebih jeli sebetulnya loh, kalau lebih diperdalam, lebih jeli, jadi sebenarnya ada maksud-maksud tertentu. Ada sanepol lah istilahnya. Ini langsung malih teng riwayatipun panjenengan nggih bau ngendika nalika tesi alit sampun remen wayang nalika SD pun saged ngerisi. Lan niku seiring waktu yang berjalan, lantas kegiatan nopo atau jenengan sekolah nopo yang mendukung hobi jenengan, yang mendukung jenengan jadi dalang nopo bar SD sekolah tempundi nopo pripun itu? Saya SD Negeri 3, yang sekarang SD Negeri 3, dulu SD Negeri 2 Maus Kidul. Nah, langsung ke SMP 1 Maos, habis itu malah langsung ke STM Mas. Malah STM? Iya. Lah kegajitannya kali hobi jenengan dalang apa pripun niku Mas? Ya sebetulnya tidak ada hubungannya. Yes. Dulu waktu itu saya kan seneng dilukis, seneng gambar-gambar. Waktu itu sama Mas Dalang Ganjar, kakaknya Bunda, saya itu mau dimasukkan ke, kalau nggak salah ke ASRI, kalau nggak ke SMSR. ASRI itu Akademi Seni Rupa Indonesia, SMSR Sekolah Menengah Seni Rupa. Tapi berhubung zaman dulu kan juga transportasi masih susah juga, ya terutama ekonomi lah Mas, yang jelas seperti itu. Akhirnya wis langsung perek-perek baik nang bapakku, wis sekolah STM, tulis harapannya bar lulus STM kepenak buat pegawaian. Tapi namanya hati nurani Mas. Ibaratnya aku ki nek seneng wayang kawit cilik, ibaratnya tangannya ki disuwek ki metu bawore cara. Iku bisa. Tangan disuwek ki metu orang metu gede tapi metu bawore karena kecintaannya kepada budaya wayang kulit. Ya seiring itu sebetulnya ya agak ngiri juga waktu itu karena mas saya juga disekolahkan di SMKI yang Sekolah Menengah Karawitan Indonesia yang sekarang SMK 3 Banyumas. Tapi ya nggak apa-apa lah, seiring dengan saya sambil sekolah ya tetap nggak ada yang nepak Mas, orang nasi nepak blas sama sekali. Nepak niku posipun pripun nggih? Tadi nepaknya cara nuna ya lulus STM ya paling tidak ya
jurusannya sama nang otomotif. Ya paling tidak yang ngerti bagian-bagian mesin nang motor apa. Nek aku ini sama sekali Mas blas. Gitu. Aku nang bagian mesin tenaga bubut ya orang ngerti, ngelas ya orang bisa. Karena pas sekolah mung karena gombong-gombong wong tua, jadi hati nuraninya itu bertentangan. Tapi kan kita tidak mau jadi anak yang membangkang atau durhaka lah, ya kita turuti saja. Tapi kan dalam hati saya suatu saat saya ada kesempatan, saya ingin buktikan bahwa saya nanti kepengen jadi dalang, bisa mendalang dan bisa untuk kehidupan dan hidup di sini itu bisa sukses. Tidak harus berprofesi dagang. Kalau keluarga saya kan banyak kan ada yang dagang, ada yang guru itu. Saya pengen menunjukkan di sini pun saya bisa hidup, saya bisa memberi nafkah keluarga, bahkan bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang lebih tinggi. Lajeng kegiatan apa yang mendukung hobi panjenengan? Misalnya, setelah STM, wong nyong genano seneng dalang, terus seneng nonton wayang, apa seneng dolan mari ngene dalang, apa niku? Jadi kegiatan jenengan yang mendukung kepada minatnya jenengan itu apa? Setelah saya tamat STM, jujur saya waktu itu langsung merantau Mas. Langsung merantau, saya bekerja di daerah Cibitung, pabrik kertas. Di situ sekitar ada 4 tahunan lah. Tapi selama di situ saya juga ya itu namanya kembali kepada karena sudah mencintai wayang, ibaratnya di sewek mau metu bawore, ya tetap saya di sana itu ada di sana itu pabrik kertas Mas. Pabrik kertas karena saya bisa gambar, misal kalau habis sholat Jumat itu kan biasanya karena jamaah bludak gitu loh, jamaah bludak di pabrik itu kan ada kertas yang sisa-sisa di keluntung, saya tinggal dipakai, saya keluntung bawa ke kontrakan, saya bikin wayang, saya jual. Terus yang membuat saya itu akhirnya nggak betah merantau. Sebetulnya saya posisinya juga udah bagus Mas kerja di sana, gaji juga udah lumayan, terus tunjangan juga udah lumayan, karyawan tetap langsung. Yang gara-garanya apa? Baru-barunya ke anyar-anyare anak kaset CD sirega 5.000 waktu semeno. Aku metu kang pabrik anak kaset VCD-ne dalam dino. Langsung aku Mas. Langsung nangkene terus kepengine Bali bae. Aku nganti nyetel lah ngene kancane nang kontrakan wong wektu kuwi kan. Niku nek basic kenyataan lakon apa niku kasete dalam dino niku? Nah, kulur sadewa gugat. Wah, main niku. Nggih, sing wonten Mas Gotong apa nggih? Mas Petik Gotong Pak. Nah, nggih niku. Tapi Mbak Gino versi yang sudah anyar tahun 90-an itu lagi bagus-bagusnya. Saya itu sampai aduh, saya harus pulang. Saya pokoknya kepengen jejal gitu. Akhirnya saya sampai bolos Mas 20 hari. Saya nggak dikeluarin dari pabrik ya. Nggak dikeluarin dari pabrik. Gara-gara nemu kaset dalam dino ditonton terus seneng. Ya memang dasarnya terus kangen banget lah gitu kok. Aduh apa enggaknya cita-cita kok kesampaian. Tapi alhamdulillah saya sih nggak berputus asa. Terus saya itu pulang 2006 saya ketemu sama 2000 saya pulang. Terus pas saya pulang itu ini secara garis besar saja lah ya. Saya pulang masku ya malah beneran ke Bali. Ngerisi aku. Nah, aku ngerisi nang Moslor Mas. Nang Moslor. Waktu itu masih sama bintang tamunya Sinden Erna, ya, penyanyi Biduan Erna sama Surtiana. Iya, sama Surtiana. Terus itu saya ngerisin di situ. Nah, terus mulai kerentek-kerentek saya sulukan terus teman-teman yang Mas Karyono, CS itu oh ya, detek kena. Didukung sama paman saya ya juga orang tua saya yang membesarkan saya Bapak Sudarso, ya juga dulu dia kepala sekolah juga pendidik kebudayaan. Beliau yang sangat berjasa sekali membesarkan saya seperti ini. Matur nuwun, minta doanya, beliau sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Jadi ngaten lho Mas. Niki kan kula mirang nggih. Jenengan niki kita ketemu pasarnya bocah pondokan. Nggih. Nggih dalam buntur mone kan bocah pondokan. Kondangnya kan kados niku. Lah dengan dibuktikan nggih kula nggih nate ngrekam jenengan nyuting beberapa kali jenengan kiro. Iya. Nggih. Ngapunten sederenge jenengan kondangan ring tukang kiro. Nggih. Dan itu berdasarkan
pangandikane jenengan mangkin iki lha niku jenengan mondoknya kapan niku? Oh. Napa mboten arep mondok napa pripun niku? Itu hoax mas. Hoax. Hoax. Ya, itu hoax. Ya mungkin hanya karena saya waktu itu bisa seperti itu, anggapannya kan biasanya orang awam kan itu pasti pondokan, belum tentu. Belum tentu. Saya dulu ngaji biasa di musola, gitu, sama almarhum Kiai Maksudi di musola belakang saya, seperti itu. Jadi kalau mondok itu hoax. Ngaten sedulur dados menika Mas Dalang Guntur menika malah sejatosipun boten mondok sanes lare pondokan nanging panci leres dipun nakui kira ae niku saya sangat ternyata mungkin bakat nggih menika boten nate mondok. Dalang Guntur tahu dodol cilok. Oh, Iku jan boten isin ditulis niku kepripun niku riwayate niku napa saestu napa hoak niku? oh, betul. Saya tidak malu, justru saya bangga. Jadi kalau cilok dari dalam kondang. Waktu ke ya sekitar ayam ini mas, nek ora salah jam-jam ayam ini, ya mandan kremun loh orang nanti cara nune kentang kibule rumoti apa? Ana bledek. Ana bledek putih. Duar kang ngarepku mas, kang ngarepku. Jenengan dalang Guntur tapi mesti karo bledek. Aja ke mas.